Dalam pertemuan kali ini kita berbicara tentang pengertian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita sudah 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu kita berbicara tentang Alkitab. Kata Alkitab itu berasal dari mana? Dan kita temukan ternyata kata Alkitab dari bahasa Arab yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dikatakan atau dinyatakan oleh saudara-saudari kita kaum muslim yang ada di dalam Al-Quran, menyebut kitab suci kita adalah Alkitab, yang memiliki makna ternyata luar biasa, karena kata Alkitab itu berarti kitab yang unik, ya, buku yang unik, dan memang Alkitab kita itu sangat unik. Kemudian dalam pertemuan yang kedua, kita sudah belajar mengenai Alkitab Deuterokanonika. Jadi kita menggunakan Alkitab, tapi untuk gereja Katolik ada keterangan Deuterokanonika. Mengapa disebut Deuterokanonika? Karena itu untuk menyebutkan dibandingkan dengan Protokanonika, yang sebenarnya bukan dari gereja Katolik, tetapi dari saudara-saudari kita Yahudi. Para rabi Yahudi pernah menetapkan kitab-kitabnya, lalu kita gereja Katolik juga menetapkan, karena saudara-saudari kita Yahudi menetapkan pertama kira-kira tahun 95 Masehi, sedangkan gereja Katolik secara resmi ofisial penetapannya pada tahun 1500, maka penetapan atau kanon yang dibuat oleh gereja Katolik disebut Deuterokanonika, sedangkan yang dibuat oleh saudara-saudari orang Yahudi adalah Protokanonika. Dan bedanya dengan saudara-saudari kita yang beragama Yahudi adalah ada kitab-kitab yang tidak diakui di dalam tradisi Yahudi karena tidak berbahasa atau karena berbahasa Yunani ditemukan aslinya. Nah, penetapan kelompok rabi Yahudi ini kemudian pada tahun 1529 diikuti oleh Martin Luther. Lalu dari situlah Alkitab kita disebut Deuterokanonika karena ditetapkan pada urutan yang kedua secara kronologi gitu. Lalu hari ini kita berbicara tentang pengertian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Deuterokanonika yang kita pakai, memang kalau kita buka, terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kira-kira pengertiannya apa itu Perjanjian Lama dan apa itu Perjanjian Baru? Itulah yang akan kita jawabi di dalam pertemuan saat ini. Kita tahu bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab kita itu ditetapkan di dalam Konsili Trente. Konsili Trente itu sebenarnya lama waktu pertemuannya, tetapi untuk penetapan kitab suci dilakukan pada tanggal 8 April tahun 1546. Ditetapkan kitab-kitab Perjanjian Lama, jumlah kitabnya itu 45, atau kadang-kadang disebut 46. Untuk sekarang kita lebih mengenal 46, karena antara kitab Ratapan dan kitab Yeremia itu dipisahkan. Kadang-kadang ada tradisi yang menyatukan kitab Yeremia dan kitab Ratapan. Mengapa? Karena kitab Ratapan itu adalah ratapannya Yeremia, jadi kadang-kadang disatukan jadi satu. Jumlahnya 45 atau 46, sedangkan Perjanjian Baru jumlahnya 27 kitab. Sehingga seluruhnya jumlahnya menjadi 73.
itu 73 bilangan yang bagus, karena 7 ditambah 3, 10. 10 itu bilangan yang paling tinggi. Setelah 10 nanti kembali lagi ke 1, 11, 12, 13, dan seterusnya. 20 kembali lagi ke 1 lagi, 21, 22, 23. Mengapa Konsili Trente menetapkan jumlah kitab seperti itu? Alasannya kita sudah lihat pada pertemuan yang lalu, antara lain adalah munculnya reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther yang tidak mengakui kitab-kitab yang sekarang dikenal dengan nama kitab-kitab Deuterokanonika. Itu pertama, alasan pertama mengapa ada Konsili Trente ya. Lalu yang kedua, munculnya tokoh-tokoh yang memperkenalkan kitab yang tidak sesuai dengan warisan iman para rasul. Ini kalau yang pertama itu secara langsung berhubungan dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Ada kitab-kitab Perjanjian Lama yang ditolak oleh Martin Luther. Kita tahu itu kitab Tobit, Yudit, Ester Yunani, kemudian 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Yesus ben Sirah, kitab Baruk, dan kitab Daniel berbahasa Yunani itu ditolak. Maka karena penolakan ini, sehingga banyak umat yang mengimani Yesus itu menjadi bingung, karena ada aliran yang berbeda ini dengan yang sudah biasa selama 1500 tahun di dalam gereja, sudah terbiasa, kok terus ada reaksi penolakan. Untuk menghindari kebingungan itu, maka ditetapkan jumlah kitab-kitab secara resmi di dalam gereja Katolik secara universal, yaitu jumlah kitab-kitabnya adalah 46. Lalu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Baru, ada peristiwa-peristiwa atau ada tokoh-tokoh yang memperkenalkan kitab yang tidak sesuai dengan warisan iman para rasul. Yang pertama itu Marcion. Marcion itu seorang tokoh yang hanya memilih Injil Lukas, karena ada 4 Injil loh. Nah, 4 Injil ini kan diulang-ulang. Kalau kita baca Injil Matius itu dimulai dengan silsilah Yesus, lalu kelahiran Yesus, kemudian Yesus dewasa, kemudian Yesus menderita, Yesus disalib, Yesus wafat, Yesus bangkit. Nanti Injil Markus mengulangi lagi. Mengulangi Yesus yang dewasa dibaptis, kemudian Yesus mengajar, berjalan dari Galilea ke Yudea, lalu di Yerusalem ditangkap, disalib, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Nah, Injil Lukas mengulangi lagi, mulai dari, bahkan kalau Injil Lukas itu mulai dari Yesus sebelum lahir, Yesus yang dikabarkan kelahirannya. Bahkan sebelum itu, Yohanes Pembaptis itu dikabarkan kelahirannya. Kemudian Yesus dikabarkan kelahirannya. Lalu Yesus lahir, Yesus mengalami masa remaja, kemudian Yesus dewasa, Yesus mengajar, berjalan dari Galilea ke selatan, melalui Samaria ke Yudea, dan di Yerusalem ditangkap, disalib, wafat, bangkit. Injil Yohanes nanti Yesus mengajar lagi, lalu sengsara, wafat, bangkit. Mengapa diulang-ulang seperti itu? Maka karena Marcion ini tidak mau mengulang-ulang yang sama-sama seperti itu, dia memilih Injil Lukas, karena Injil Lukas itu yang lebih lengkap ceritanya mulai dari sebelum kelahiran Yesus. Dan Lukas kan seorang sejarawan, sehingga ceritanya runtut dari awal sampai akhir. Bahkan dilanjutkan dengan kisah para rasul. Nah,
Marcion ini memilih Injil Lukas saja, itu pun dipotong-potong, dan ditambah 10 surat Paulus. Ini kan mengurangi warisan para rasul. Yang kedua, ada seorang tokoh yang bernama Tatianus. Nah, Tatianus ini menempuh jalan yang lain. Dia membuat namanya Diatesaron, yaitu 4 Injil yang kisahnya itu diulang-ulang, itu diringkas atau diresum jadi satu, dilebur jadi satu. Namanya Diatesaron. Dia melalui Tesaron 4 PSRS ya. Jadi keempat-empatnya dilebur menjadi satu Injil saja. Ini kan aneh ya, sesuatu tindakan cerdas ya. Seperti Marcion itu juga cerdas, Tatianus juga cerdas, tetapi tidak sesuai dengan tradisi. Ada juga bermunculan Injil-Injil Gnostik. Gnostik itu berasal dari kata geno, artinya kelompok orang-orang yang yakin bahwa mereka bisa mengalami damai sejahtera atau keselamatan itu melalui pencerahan, melalui ilmu ya. Ilmu itu akan mencerahkan, atau pengetahuan itu akan mencerahkan. Dan mereka itu ternyata juga memunculkan Injil-Injil, menyebarkan alirannya atau ajarannya melalui Injil, mengambil tokoh-tokoh yang dikisahkan di dalam kitab suci, tetapi isinya adalah ajaran Gnostisisme. Pada abad ke-2 sampai abad ke-3 muncul Injil-Injil itu, antara lain Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, dan seterusnya. Kalau mau mempelajari lebih lanjut, bisa membaca buku tulisannya Desi Ramadhani, Menguak Injil-Injil Rahasia. Lalu pada abad ke-16 muncul Injil Gadungan, namanya itu Injil Barnabas. Karena peristiwa-peristiwa itu, maka mendorong gereja untuk menetapkan kitab-kitabnya, kitab suci. Maka ditetapkanlah kitab suci Perjanjian Lama, jumlahnya 46, dan kitab suci Perjanjian Baru, jumlahnya 27. Itulah yang disebut kanon. Dengan demikian orang tidak bingung-bingung lagi. Dengan demikian kalau ada ajaran-ajaran yang berbeda, maka gereja sudah resmi. Ini loh jumlah kitab suci kita. Perjanjian Lama itu biasanya disebut kitab Ibrani, karena memang ditulis sebagian besar dalam bahasa Ibrani dan merupakan kesaksian tentang keterlibatan Allah di dalam hidup manusia, secara khusus bangsa Israel atau bangsa terpilih. Sedangkan Perjanjian Baru itu ditulis setelah Yesus, setelah kehidupan Yesus di dunia ini. Maka disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis sebelum Yesus atau mengisahkan hal-hal sebelum Yesus datang ke dunia ini. Sedangkan Perjanjian Baru mengisahkan tentang Yesus dan bagaimana mengimani Yesus. Dari mana asal-usulnya istilah Perjanjian Lama? Apakah gereja memang yang memunculkan atau menemukan istilah Perjanjian Lama itu? Rupanya tidak. Kata Perjanjian Lama itu ternyata dikatakan atau muncul dari seorang rasul, yaitu Rasul Santo Paulus. Rasul Santo Paulus mengatakan di dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 14, yang bunyinya begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka,
jika mereka membaca perjanjian lama. Itu. Jadi kata perjanjian lama itu kita dapat dari Paulus. Mengapa kita menyebut kitab suci perjanjian lama? Karena kita mengikuti Paulus. Karena Paulus memang menyebutkan kata perjanjian lama ini yang merujuk pada kitab. Karena ada kata membaca. Dan Paulus menunjukkan bahwa perjanjian lama atau kitab perjanjian lama ini hanya oleh Kristus saja dapat disingkapkan. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, mengapa Paulus kok tahu ada perjanjian lama? Mengapa Paulus menyebut perjanjian lama? Itu pertanyaannya. Rupanya Paulus tahu adanya perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu memang, kata perjanjian baru itu memang ada di dalam kitab suci yang Paulus ketahui juga. Kata perjanjian sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, berit. Kalau transliterasinya seperti ini, berit, dibaca berit begitu. I-nya agak panjang ya. Atau dalam bahasa Yunaninya itu adalah diateke, yang artinya adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Gambarannya seperti ini, dua orang sepakat, lalu ditandai dengan salaman. Dalam bahasa Inggrisnya covenant. Itulah perjanjian atau berit itu. Kitab tetapi disebut perjanjian. Nah, pengertiannya apa itu? Perjanjian itu. Rupanya, kalau kita membaca kitab suci, itu banyak sekali akan kita temui kata-kata perjanjian. Dan puncaknya adalah di dalam kitab Keluaran. Secara khusus, kitab Keluaran bab 19 sampai dengan bab 24. Ini adalah satu kitab perjanjian istilahnya ya. Lalu, secara lebih khusus lagi di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 8 dikatakan demikian. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini dia satu peristiwa penting mengapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita perlu membaca kitab Keluaran ini lebih lengkap lagi, mulai dari ayat pertama sampai ayat-ayat berikutnya ya. Di situ dikisahkan bahwa Musa itu kan naik ke atas puncak gunung, kemudian menerima sabda Tuhan. Sabda itu kemudian ditulis. Setelah turun gunung, sabda itu dibacakan di depan seluruh bangsa Israel. Lalu seluruh bangsa Israel itu mengatakan, semua yang telah engkau nyatakan itu akan kami tepati, akan kami laksanakan. Nah, jadi ada dari pihak Tuhan mengatakan firman, macam-macam firman, lalu bangsa Israel mengatakan akan kami tepati. Lalu Musa mengambil darah itu, darah lembu jantan ya, yang ditaruh di dalam satu tempat, kemudian dipercikkan kepada bangsa yang tadi mengatakan semua yang engkau katakan itu akan kami tepati, akan kami ikuti, akan kami laksanakan. Segala firman yang telah engkau bacakan, yang telah engkau katakan, itu akan kami laksanakan. Lalu diperciki menjadi tanda, itu perjanjian darah itu.
Kalau saya diperciki darah ya nggak mau sekarang ini. Tapi pada waktu itu perjanjian itu adalah antara hidup dan mati. Kalau tidak diperciki, maka tidak masuk ke dalam kehidupan. Kalau memang pilihannya seperti itu, sekarang pun saya kalau mau diperciki darah, ya mau. Meskipun bau amis, tapi pilihan hidup dan mati, kalau tidak diperciki mati, mau. Tetapi konsekuensinya tidak hanya mau saja, melainkan setelah diperciki, ada perjanjian-perjanjian yang harus ditepati oleh bangsa Israel itu. Dan perjanjian-perjanjian itulah yang ditulis menjadi kitab suci. Itulah mengapa kemudian kitab suci antara lain penyebabnya disebut perjanjian, karena memang Musa menuliskannya dan itu dibacakan di depan khalayak ramai bangsa Israel, dan bangsa Israel berjanji untuk menepati. Lalu Musa memberikan meterai itu dalam bentuk pemercikan darah. Mengapa Allah memberikan tulisan-tulisan atau firman-Nya di atas puncak gunung, yaitu panjang kisahnya, mulai dari kitab Kejadian. Singkat cerita, perjanjian yang diberikan oleh Musa ini ternyata selalu diingkari oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak setia terhadap janji-janji yang pernah diucapkan meskipun sudah dimeteraikan dengan darah itu. Oleh sebab itu bangsa Israel seringkali mengalami kekalahan ketika melawan bangsa-bangsa penjajahnya. Dan oleh karena itu keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan nanti tidak akan terlaksana. Karena apa? Karena yang namanya perjanjian itu tergantung pada kesetiaan dua belah pihak. Kalau sepihak mengingkari, maka janjinya menjadi batal. Oleh karena itu, melalui Nabi Yeremia kemudian Tuhan mengungkapkan akan mengadakan perjanjian baru. Yeremia bab 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Bunyinya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ini merujuk pada perjanjian yang dilakukan antara Tuhan dengan bangsa Israel yang diperantarai oleh Musa, yang tadi dicatat di dalam kitab Keluaran tadi bab 24 ayat 8 tadi. Itu disebut perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah nubuat dari Yeremia. Karena perjanjian yang sudah dibuat itu ternyata tidak efektif. Tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel, tidak bisa menyelamatkan manusia, maka Tuhan menubuatkan perjanjian baru melalui Nabi Yeremia ini. Nah, perjanjian baru ini digambarkan seperti ini. Beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kalau perjanjian yang dilakukan dengan perantaraan Musa itu ditulis pada loh-loh batu. Nah, sekarang dalam perjanjian baru ini ditulis di dalam hati. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah perjanjian baru yang dinubuatkan melalui Nabi Yeremia. Tujuannya adalah sungguh-sungguh mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan itu nanti terjadi di dalam diri Yesus. Dan itulah sebenarnya tujuan akhir dari iman kita. Kalau kita sadar bahwa dosa kita tidak diingat oleh Tuhan, kalau kita sadar bahwa kesalahan kita itu diampuni oleh Tuhan, cukup bagi kita. Tidak perlu lagi belajar kitab suci. Karena seluruhnya itu adalah itu. Kitab suci itu memberi kesaksian bahwa dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, dosa kita tidak diingat Tuhan melalui perjanjian baru. Karena memang perjanjian lama yang diikat, yang membutuhkan kesetiaan dua belah pihak itu tidak efektif. Satu-satunya jalan adalah mengampuni dosa. Tidak mengingat dosa, mengampuni kesalahan melalui perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus. Itu dinyatakan secara sangat jelas di dalam Injil Lukas bab 22 ayat 20. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia itu dinyatakan digenapi di dalam Yesus. Yesus mengatakan, atau kisahnya di dalam Injil Lukas itu adalah kisah perjamuan malam terakhir Yesus dengan para rasul. Dikatakan dalam narasinya, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apa yang dijanjikan atau dinubuatkan oleh Nabi Yeremia digenapi oleh Yesus dengan mengatakan perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini ditandai dengan darahnya sendiri. Darahku, darah Yesus, darah yang begitu berharga, darah yang begitu mulia, inilah yang menjadi sarana pengampunan dosa. Sarana tidak mengingat lagi kesalahan dan dosa manusia. Yesus mengatakan cawan, ya. Cawan itu di dalam banyak tafsiran atau di dalam kitab Mazmur ini kadang-kadang disejajarkan dengan murka Tuhan. Jadi kalau cawan yang diberikan oleh Yesus, atau cawan, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, artinya
Perjanjian Lama itu bangsa Israel selalu gagal untuk menepati isi perjanjian. Dan oleh sebab itu selalu berhak untuk mendapatkan murka. Dan murka itulah yang masuk dalam cawan itu. Dan murka itu kemudian diambil oleh Yesus, diminum oleh Yesus. Dan karena minum cawan murka Allah itu, maka manusia yang seharusnya kena murka Allah bebas karena murkanya sudah ditepati. Itulah yang disebut dengan penebusan. Nah, referensi tentang perjamuan malam terakhir ini kita bisa lihat juga di Injil Matius bab 26 ayat 28, 1 Korintus bab 11 ayat 25, 2 Korintus bab 3 ayat 6, surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6 sampai 13, bab 9 ayat 15, bab 12 ayat 24. Di sana akan disebut perjanjian baru, perjanjian baru. Rupanya Paulus tahu ini perjanjian baru yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, kemudian digenapi oleh Yesus yang dinyatakan di dalam Injil ini, yang diimani oleh para rasul termasuk Paulus sendiri. Maka Paulus menyebut perjanjian yang diadakan oleh Allah sebelum Yesus atau sebelum digenapi oleh Yesus itu disebut sebagai perjanjian lama. Mengapa? Karena ada perjanjian baru. Itulah yang disebut dengan istilah relatif ya. Ada orang yang gemuk karena ada orang yang kurus. Kalau semua orang ukurannya sama, tidak pernah akan disebut ada orang gemuk, ada orang kurus. Ada orang tinggi karena ada orang pendek. Kalau semua ukurannya tingginya sama, tidak akan ada istilah orang tinggi, orang pendek. Ada perjanjian lama karena ada perjanjian baru. Begitulah kira-kira perjanjian lama diikat antara Allah dengan bangsa Israel yang tidak pernah digenapi. Dengan demikian keselamatan yang direncanakan Allah tidak akan pernah terpenuhi. Maka Allah melakukan perjanjian baru melalui Yesus, digenapi di dalam diri Yesus. Lalu perjamuan malam itu dilestarikan oleh Leonardo da Vinci ya, dalam gambar The Last Supper, perjamuan malam terakhir. Gambar aslinya itu ukurannya 460 cm sampai 880 cm. Dibuat tahun 1495 sampai 1498. Disimpan di Gereja Santa Maria delle Grazie di Milan. Panjang ini, hampir satu tembok. Ini gereja Santa Maria delle Grazie di Milan. Sederhana ya. Ini gambar Leonardo da Vinci yang melestarikan gambar perjamuan malam terakhir itu. Kadang-kadang ada anekdot yang lucu-lucu ya. Apa yang dibuat Yesus setelah makan malam bersama dengan para rasul pada perjamuan malam terakhir? Orang bilang foto bersama. Itu yang dibuat oleh Leonardo da Vinci ini. Nah, ini Milan di sini, Italia bagian utara. Itulah yang kemudian menjadi istilah kitab-kitab yang kita miliki sekarang ini. Jadi seluruh perjanjian lama itu adalah isinya merupakan kesaksian bahwa Allah terlibat di dalam hidup manusia, di dalam sejarah Israel. Kemudian itu keterlibatan itu dilakukan di dalam satu perjanjian. Dan perjanjian itu seringkali tidak bisa ditepati. Banyak sekali bangsa Israel tidak setia,
Maka kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Maka seluruh perjanjian, seluruh kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu disebut sebagai wahyu. Tapi tidak semua tulisan di dalam kitab suci atau buku yang kita punya itu adalah wahyu. Misalnya judul seperti yang ada di sini nih, ini bukan wahyu. Tulisan awal kitab suci itu sebenarnya tanpa judul, bahkan tanpa tanda baca, tanpa paragraf, tanpa bab, tanpa ayat, bahkan tanpa spasi. Ini contohnya, modelnya seperti ini. Kitab suci yang kita punya ini diberi bab oleh Kardinal Stephen Langton dalam versi Vulgata tahun 1228, jadi abad 13 baru diberi bab. Lalu diberi ayat oleh Nathan tahun 1448. 200 tahun kemudian baru ada ayat-ayatnya. Ada juga yang mengatakan versi Latin perjanjian lama diberi ayat oleh biarawan Dominikan namanya Santes Panini tahun 1528. Dengan ayat-ayat dalam perjanjian baru, bahasa Yunani diberikan oleh seorang bernama Robert Estienne tahun 1555. Jadi ayat-ayat itu sebenarnya dan bab-bab itu bukan menjadi bagian tulisan awal perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah kemudian yang sampai di dalam tradisi kita di Indonesia, perjanjian lama, Deuterokanonika, lalu perjanjian baru. Apa hubungannya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Dinyatakan oleh Santo Agustinus, dikatakan perjanjian lama disingkapkan dalam perjanjian baru, dan perjanjian baru tersirat di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru terkandung di dalam perjanjian lama, dan perjanjian lama dijelaskan di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus adalah tema dari kedua perjanjian itu. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu temanya Yesus. Ini yang menjadi kunci kita orang Kristen untuk memahami kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Temanya adalah Yesus. Sehingga ketika membaca kitab Kejadian itu sudah tahu bahwa temanya adalah Yesus. Karena memang di sana tersirat Yesus. Di dalam perjanjian lama itu Yesus tersamar, tersimbol, gambaran, diramalkan, implisit. Menjadi nyata dalam bentuk pribadi, hadir dan eksplisit itu di dalam perjanjian baru. Tetapi dalam perjanjian lama sudah ada. Misalnya, Yesus itu adalah di dalam Injil Yohanes disebut terang ya. Pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, di dalam kitab Kejadian ada terang itu. Kejadian bab 1 ayat 3 mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Firman menjadi terang. Nah, di dalam Injil Yohanes nanti dikatakan, firman itu menjadi manusia. Dan itulah Yesus. Yesus yang adalah terang atau cahaya sejati, matahari sejati. Dengan demikian, kalau kita membaca kitab suci perjanjian lama dan memahami bahwa temanya adalah Yesus, mengarah kepada Yesus, menjadi lebih gampang untuk memahaminya atau menjadi jalan yang membawa terang. Nah, kalau kita lihat kembali, maka perjanjian lama dan perjanjian baru
Jadi seluruh perjanjian lama itu akhirnya mengarah kepada Yesus. Tapi kita perlu tahu bahwa tulisan-tulisan di dalam kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru itu firman Tuhan, tetapi di dalam gereja juga diajarkan bahwa tidak hanya terkandung di dalam kitab suci firman Tuhan itu. Prolog Injil Yohanes menyatakan bahwa eksistensi firman Allah adalah kekal, jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian menjadi daging di dalam Yesus atau menjadi manusia. Yang selalu kita doakan ketika kita doa Angelus ya, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes bab 1 ayat 14 mengatakan dengan jelas. Jadi firman Allah tidak dibatasi hanya dalam hal-hal yang tertulis. Firman Allah itu sangat besar. Firman Allah itu adalah di dalam Yesus, sabda yang menjadi manusia. Kalau kita mempelajari kitab suci sendiri, gereja lahir dari Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa Pentakosta itu terjadi sebelum kitab suci perjanjian baru ditulis. Jadi gereja sudah ada sebelum adanya kitab suci perjanjian baru. Gereja sudah bertumbuh sebelum kitab suci perjanjian baru dan bertumbuh selama penulisan kitab suci perjanjian baru. Juga bertumbuh setelah kitab suci perjanjian baru ditulis. Dan juga gereja sudah ada sebelum kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu ditetapkan di dalam Konsili Trinte. Gereja mengakui bahwa kitab-kitab di dalam Alkitab adalah salah satu sumber yang sangat penting mengenai informasi tentang wahyu Allah yang terpenuhi di dalam Yesus, tetapi bukan satu-satunya sumber. Firman Tuhan dan roh kebenaran terlalu dinamis dan tidak dapat dibatasi hanya pada firman yang tertulis. Alkitab adalah kitab gereja. Kita bukanlah gereja Alkitab. Gereja sudah ada sebelum Alkitab. Tahun 30 Masehi itu sudah ada gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus dan ingin melanjutkan, berkomitmen untuk melanjutkan misi Yesus di dunia. Gerejalah yang melahirkan Alkitab dalam iman dan konsili. Jadi, kalau kita membaca kitab suci perjanjian baru, kitab suci perjanjian lama, dan kitab suci perjanjian baru, kita mesti sadar bahwa kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru itu ditetapkan oleh tradisi gereja. Gereja yang memiliki otoritas untuk menetapkan kitab-kitab itu karena memang sesuai dengan tradisi iman yang diwarisi dari para rasul. Maka Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah buku gereja, buku iman gereja. Artinya gereja itu lahir ada Alkitabnya, yaitu Alkitab perjanjian lama, kitab suci yang menjadi dasar iman yang diwarisi dari bangsa Israel. Dan gereja juga menyatakan satu tulisan itu sebagai kitab suci. Yang menentukan bahwa ini kitab suci dan bukan kitab suci adalah gereja. Gereja juga yang mengumpulkan kitab-kitab itu menjadi kitab suci. Mengapa gereja mengumpulkan? Karena gereja tahu bahwa apa yang tertulis itu sudah diimani oleh gereja atau mengandung iman gereja dan juga menunjukkan identitas gereja. Jadi kitab suci yang ditetapkan oleh gereja itu menjadi cermin hidup gereja sendiri.
Analoginya begini, saya ini lahir sebagai orang Jawa, dan saya dibesarkan dalam tradisi orang Jawa. Lalu kalau ada tulisan-tulisan tertentu, saya tahu bahwa ini adalah tulisan dari tradisi Jawa. Kalau ada tulisan meskipun menggunakan nama-nama orang Jawa, tapi isinya tidak mencerminkan tradisi Jawa, maka saya tahu ini bukan tulisan tradisi Jawa. Gitulah kira-kira dengan gereja. Gereja itu hidup di dalam tradisi para rasul yang sudah mengimani Yesus. Yang kemudian gereja juga menuliskan kitab-kitab yang menunjukkan kesaksian tentang iman kepada Yesus. Maka kalau ada tulisan-tulisan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh gereja, tidak sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para rasul, maka gereja akan mengatakan, oh ini bukan kitab suci, ini bukan, karena tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Kira-kira begitu. Jadi kitab suci itu adalah buku kesaksian tentang Allah dan jawaban manusia. Alkitab berisi tentang Allah yang terlibat di dalam sejarah umat manusia, dan manusia itu menanggapi keterlibatan Allah itu. Dalam perjanjian lama itu jelas sejarah Israel yang menanggapi keterlibatan Allah di dalam sejarah mereka. Maka nanti akan kita baca juga di dalam perjanjian lama interaksi bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain yang mengalami interaksi dengan bangsa Israel pada waktunya. Nah, keterlibatan Allah dalam hidup manusia itu dalam perjanjian lama dilakukan dengan para bapa bangsa. Lalu melalui pembebasan dari Mesir oleh Musa, dan juga melalui para nabi, dan juga para cendekiawan atau orang-orang bijaksana. Itulah yang kemudian dituliskan di dalam kitab suci yang menunjukkan bagaimana Allah itu terlibat di dalam hidup mereka. Dan kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah sabda Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Memang yang tertulis itu adalah sabda Allah, karena semua yang ditulis itu ditulis atas dorongan atau hembusan dan ilham Roh Kudus. Tetapi yang menulis adalah manusia. Manusia yang hidup di dalam budaya tertentu, di dalam waktu tertentu, di dalam tempat tertentu. Oleh karena itu, maka tulisannya juga terbatas dalam konsep-konsep manusia. Maka tulisannya, meskipun itu wahyu, nanti berkaitan dengan budaya-budaya yang ada dulu zaman kitab suci ditulis, zaman dulu. Ada perjanjian garam, ada perbudakan, ada peperangan, ada pemusnahan bahkan. Mengapa terjadi seperti itu? Karena itu dialami oleh orang-orang yang memiliki tradisi seperti itu di zaman dulu. Bahasanya sesuai dengan bahasa zaman dulu. Maka tidak pernah kita jumpai di dalam kitab suci misalnya handphone, karena pada zaman dulu tidak ada handphone. Handphone hanya ada di dalam budaya kita saat ini. Atau misalnya apa ya, Sinovac misalnya, tidak ada, karena Sinovac itu baru muncul di era kita saat ini. Yang ada, yang tertulis di sana adalah hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang di zaman dulu. Karena yang menulis adalah manusia,
Maka menulisnya juga dengan cara manusia, terikat pada ruang dan waktu, dan terikat pada unsur-unsur budaya tertentu. Jadi ringkasnya, Allah itu sejak dahulu punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mengapa manusia mau diselamatkan oleh Allah? Karena manusia tidak selamat. Dari mana tahunya? Dalam kesaksian kitab suci itu sendiri, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian bab 3, manusia itu tidak mengikuti atau tidak mau hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Mengapa? Karena manusia tidak mendengarkan sabda Tuhan. Harusnya kan mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Nah, manusia itu mendengarkan tapi tidak melakukannya. Ketika ditanya oleh ular, Hawa itu katakan, "Oh, semua buah dalam taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali yang berada di tengah-tengah taman ini." Itu kan berarti Hawa itu mendengar suara Tuhan, tapi tidak melakukannya. Karena ketika ular katakan, "Oh, sama sekali kamu tidak akan mati kalau makan itu, melainkan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang jahat dan tahu yang baik, matamu akan terbuka." Ternyata Hawa malah mendengarkan atau melaksanakan, meskipun mendengarkan suara Allah, tapi yang dilaksanakan adalah suara ular. Dia mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, memakannya dan memberikannya kepada suaminya, dan suaminya pun makan. Maka kata-kata Tuhan terjadi, "Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Itulah awal mula nasib manusia mati, terpisah dari Allah. Sumber kehidupan adalah Allah, dan mereka tidak mendengarkan Allah, maka mati. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia, tidak menginginkan manusia binasa dan mati, maka justru Dia menjanjikan keselamatan. Kepada ular dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Itu Kejadian bab 3 ayat 15 ya. "Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Itulah janji keselamatan yang dinyatakan oleh Allah karena manusia itu mati. Maka Allah katakan, "Aku akan mengirimkan seorang penyelamat yang akan meremukkan ular, kepala ular." Kepala ular berarti kekuatan ular atau kuasa ular. Ular berkuasa karena sudah berhasil menjatuhkan manusia. Tetapi Allah katakan, "Aku akan mengirimkan seorang keturunan wanita yang nanti akan meremukkan pengaruhmu itu, kepalamu itu." Dan keturunan wanita itu adalah Yesus. Karena apa? Yesus lahir tanpa peranan laki-laki. Yesus lahir dari Roh Kudus. Oleh karena itu disebut keturunan wanita. Dan Dialah yang melalui cawan, melalui menumpahkan darah itu, menebus kematian manusia. Kematian yang seharusnya dialami oleh manusia, diambil oleh Yesus, supaya manusia selamat. Dan itulah perjanjian baru. Sehingga membaca perjanjian lama itu adalah runtutan bagaimana Allah itu menepati janjinya yang diungkapkan pertama kali di dalam kitab Kejadian bab 3:15 itu, akan meremukkan kepalamu itu, sampai akhirnya datang pemenuhannya, yaitu di dalam Yesus yang menumpahkan darah itu, yang mati. Kematian Yesus itu adalah kematian manusia seluruhnya,
Dan karena Yesus sudah mati, maka manusia diselamatkan. Tapi karena Yesus adalah Allah sendiri, kematiannya itu bukan kematian kekal, dia bangkit kembali. Dan kita yang mengimani Yesus, dengan membaca kitab suci, mengetahui bagaimana Allah begitu dalam kasih-Nya terlibat di dalam hidup manusia, mengampuni dosa manusia, tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan manusia, dan itu cukup bagi kita ketika kita mengimani Tuhan. Ketika kita membaca kitab suci, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, kita diteguhkan bahwa dosa kita diampuni, kesalahan kita tidak diingat. Itulah makna dari membaca kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Demikian, waktunya sudah lewat ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Penjelasannya sangat membuat kita paham ya tentang arti perjanjian baru dan perjanjian lama. Ada beberapa pertanyaan Romo. Yang pertama, makna kata perjanjian itu diartikan sebagai Yang pertama, memahami beberapa perikop dalam perjanjian lama kadang-kadang kesulitan Romo karena tidak paham dengan kondisi waktu itu. Jadi bagaimana Romo untuk kita bisa menangkap pesan di dalamnya? Untuk bisa menangkap pesan di dalamnya, secara cepat membaca komentar yang berkaitan dengan kitab suci atau eksegese ya, dari buku-buku para ahli. Mengapa? Karena memang kitab suci itu lahir dari budaya-budaya yang dahulu, sehingga untuk memahami kitab suci secara lebih komprehensif itu perlu studi bahasa, studi arkeologi masa lalu studi bahasa itu bahasa klasik ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, kemudian sejarah Israel ya, dan juga sejarah bangsa-bangsa pada zaman itu. Kalau memahami itu, jadi ada cabang-cabang ilmu kitab suci ya, ada arkeologi, ada geografi, ada linguistiknya, ada sejarah. Nah itu mesti digabungkan jadi satu. Tapi yang kita pelajari adalah sejarah-sejarah masa lalu yang catatannya tidak sehebat zaman sekarang, sehingga banyak sekali nanti perbedaan tafsiran. Nah, bagi kita untuk mempermudah yaitu tadi, kita memahami dengan kacamata iman kita, iman Kristen, yaitu kacamata Yesus, itu akan mempermudah. Kalau kita tidak mau, kalau kita kesulitan untuk mengakses tafsiran-tafsiran kitab suci. Nah, bagi kita orang Katolik, gampang-gampang biasanya hanya dengarkan khotbah pastor saja. Itu untuk menangkap isi kitab suci, ya kan? Tapi kalau ada orang yang punya minat, itu perlu belajar dari buku-buku eksegese, akan terbantu untuk memahami, karena para ekseget itu adalah orang-orang yang studi secara khusus tentang latar belakang, atau namanya itu konteks ya. Konteks itu berasal dari kata kon dan teksere. Kon itu bersama-sama, teksere itu tenunan. Jadi kitab suci itu tenunan dari berbagai macam bahasa, budaya, kemudian geografi, kemudian mentalitas juga, itu ditenun menjadi satu yang sebenarnya mau mengungkapkan satu pesan. Oleh karena itu perlu mempelajari semuanya itu. Sastra, ada sastra puisi, ada sastra cerita. Pertemuan mendatang kita akan lihat ini ya, anatominya, bagaimana membedakan sastra di dalam kitab suci untuk lebih bisa memahami dengan lebih baik. Kira-kira begitu yang bisa saya katakan untuk menanggapi pertanyaan tadi.
Baik Romo, ini ada pertanyaannya lagi. Apa bedanya dulu orang Israel itu mengingkari perjanjian lama dan sekarang kita yang juga cukup banyak mengingkari perjanjian baru atau Yesus? Nah, kalau perjanjian baru itu perjanjiannya itu tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Karena itu total ya. Kita mengingkari mau tidak, Tuhan tetap mengampuni dosa. Rasul Santo Paulus mengatakan apa? Dosa makin bertambah, rahmat semakin berlimpah. Tapi tidak berarti bahwa kita harus berdosa terus supaya rahmatnya berlimpah ya. Itu namanya bodoh. Kita itu yakin bahwa Tuhan itu mengampuni dosa kita. Kalau kita yakin betul-betul, aduh itu sudahlah. Kita sudah sampai pada puncak kerohanian kita. Dosa kita ini diampuni. Siapa yang tidak bahagia dan siapa tidak mau berbuat baik kalau tahu bahwa dosa kita itu diampuni? Sudah cukup itu ini karena sadar dosa diampuni. Jadi bedanya apa perjanjian lama dengan perjanjian baru? Perjanjian lama itu diikat dengan bangsa Israel dengan ini ada kesetiaan timbal balik. Kalau Israel tidak setia maka batal perjanjiannya atau ada sanksi atau hukuman. Nah, di dalam perjanjian baru ini kematian itu sudah diambil oleh Yesus. Jadi total diampuni. Penjahat di sisi kiri kanan di sisi Yesus itu dikatakan, pada hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus. Lalu ketika Yesus itu dihukum mati oleh Pilatus kan, Pilatus itu menawarkan satu orang bernama Barabas kan? Barabas itu kan penjahat kelas kakap itu. Membunuh orang, menyusahkan orang, menyakiti orang, lalu ditawarkan pada khalayak ramai. Mana yang akan aku bebaskan? Barabas atau Yesus? Sementara Yesus itu kan kudus, membantu orang, membangkitkan orang mati, menghibur orang yang sedih. Barabas sebaliknya. Tapi yang dipilih oleh bangsa Israel itu, atau yang dipilih oleh orang-orang pada waktu itu adalah Barabas. Nah, kata Barabas, nama Barabas itu sebenarnya satu simbol, kalau menurut tafsiran tertentu ya, berasal dari bahasa Aramaik, dari kata bar dan abbas. Bar itu artinya anak. Ada misalnya Bartimeus itu artinya anaknya Timeus. Baryona itu anaknya Yunus. Barnabas itu anak penghiburan. Nah, Barabas itu berarti anaknya Abbas. Abbas itu ternyata artinya bapak. Jadi Barabas itu adalah anaknya bapaknya. Siapa anaknya bapaknya itu? Ya kita semua. Saya ini anak bapak saya. Kita semua ini adalah anak bapak kita masing-masing. Jadi sebenarnya Barabas itu adalah kita semua. Tafsirannya bisa begitu. Artinya apa? Berapa kali kita menyakiti orang seperti Barabas? Berapa kali kita berbuat dosa seperti Barabas? Berapa kali kita membuat orang sedih, membuat orang menderita? Berapa kali kita membunuh orang meskipun tidak pembunuhan secara fisik ya? Bisa saja pembunuhan karakter atau pembunuhan secara mental dengan merendahkan orang itu sebenarnya pembunuhan karakter. Dan kita aman-aman saja dilepaskan dari hukuman. Karena apa? Barabas itu dilepaskan karena Yesus dihukum melalui Pilatus itu. Jadi apa yang tertulis pada waktu itu juga punya makna untuk kita ini. Kita mengingkari. Kita selalu tidak setia, tetapi selalu ada kesempatan untuk kembali. Datang dan menyatakan, saya mau bangkit lagi. Saya mau bangkit lagi. Karena yakinlah, siapa yang mau terus-terus dalam dosa? Siapa yang bahagia hidup dalam dosa? Enggak ada orang yang bahagia hidup dalam dosa. Enggak ada. Silahkan bekerja sama dengan mamon, dengan dosa itu. Tetapi nanti kalau sudah merasa bahwa itu tidak bisa menolong, ingat bahwa ada Yesus yang rahim, yang akan selalu menerima. Itu yang diajarkan di dalam perjanjian baru.
Ya, terima kasih Romo. Ada pertanyaan lagi. Sebelum nubuat Nabi Yeremia mengenai perjanjian baru itu, apakah kitab-kitab sebelumnya itu juga sudah menyiratkan tentang Yesus, Romo? Ya, banyak menyiratkan tentang Yesus. Tadi kitab Kejadian ada. Lalu Abraham itu sebenarnya juga simbol dari Yesus. Abraham, bahkan dari Adam dan Hawa itu sudah ada Yesus. Karena nanti Yesus disebut Adam baru, Bunda Maria disebut Hawa baru. Lalu kalau Adam itu tidak mendengarkan atau tidak taat pada Tuhan, Yesus taat. Kemudian Adam itu mati karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yesus itu mati pada pohon salib, misalnya seperti itu ya gambarannya. Lalu itu namanya alegori ya. Alegori itu menafsirkan kisah-kisah dalam perjanjian lama atau topos yang namanya, itu adalah tipe-tipe untuk Yesus. Abraham misalnya taat meninggalkan tanah kelahirannya, rumah bapaknya, itu adalah seperti Yesus yang meninggalkan surga, tempat tinggal rumah bapa ke dunia. Dan Abraham meninggalkan kemapanan itu, pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan gitu. Ishak misalnya, Ishak itu kan dikorbankan ya. Ishak itu kan anak yang sangat dikasihi, anak tunggal yang sangat dikasihi. Itu juga gambaran Yesus. Dia anak tunggal yang terkasih dan nanti dikorbankan di atas puncak gunung. Ishak juga dikorbankan di atas puncak gunung. Nanti yang dikorbankan bukan Ishak tapi domba. Nah, Yesus adalah anak domba Allah. Ishak waktu naik ke puncak gunung itu kan memanggul kayu bakarnya itu toh. Lalu dia bertanya pada Abraham itu, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada pisau, sudah ada api. Mana anak dombanya untuk korban itu?" Itu kan dia panggul. Itu simbol dari Yesus nanti memanggul salib. Tempat untuk menyalibkan itu dia sendiri yang memanggul salib itu. Yakub misalnya. Yakub itu kan ini lari dari Esau ya. Esau kan saudaranya itu karena Yakub berbuat salah. Tetapi kemudian Yakub bertobat kembali kepada saudaranya. Jadi Yakub itu berdamai gitu. Dan Yesus itu adalah Raja Damai. Yakub itu kan punya anak jumlahnya 12 ya, yang disebut bangsa Israel itu. Nah, nanti Yesus punya murid jumlahnya 12. Yusuf lebih lagi. Yusuf itu lebih banyak sekali perbandingannya. Misalnya, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Nanti Yesus dijual oleh Yudas. Yusuf itu anak terkasih, Yesus juga anak terkasih. Yusuf itu diberi jubah maha indah, nanti Yesus diberi jubah ungu oleh Raja Herodes. Yusuf itu dilucuti jubahnya, Yesus juga nanti dilucuti jubahnya. Lalu Yusuf itu dimasukkan dalam sumur, nanti Yesus dimasukkan dalam kubur. Yusuf nanti mengampuni saudara-saudaranya dan menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya. Itulah Yesus yang gambarannya adalah menjadi penyelamat bagi saudara-saudara. Musa juga, Injil Yohanes menggambarkan Musa ya, Yesus yang berjalan di atas air. Itu melebihi Musa. Kalau Musa kan tidak berjalan di atas air, tapi membuat airnya ini dulu airnya terbelah menjadi dua dulu, baru mereka jalan semua bareng-bareng. Nah, Yesus tidak perlu membelah air, jalan aja, dan para murid begitu naik ke perahu itu langsung sudah sampai ke tempat tujuan. Musa memberi makan roti, nah, Yesus adalah roti hidup. Itu kira-kira gambarannya di dalam perjanjian lama sebelum Nabi Yeremia. Antara lain ya, masih banyak lagi. Ya Romo. Baik Romo, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Makna kata perjanjian itu diartikan sebagai hukum yang mengatur, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau seperti larangan, ataukah dimaknai sebagai ajaran, bukan kitab hukum, Romo? Yang mana? Ajaran ataukah hukum? Ya, kalau perjanjian itu
perjanjian itu jadi ada namanya itu indikatif, lalu ada konsekuensinya ya. Aku sudah buat begini, begini, begini. Jadi rumusan perjanjian itu dari pihak saya buat begini, dari pihakmu buat begini, kemudian ada saksi. Saksinya itu biasanya dewa-dewa ya. Itu konteks perjanjian zaman dulu. Kemudian ada materai. Aku buat begini, kamu buat begitu, konsekuensinya ini. Jadi memang mirip dengan kontrak lah ya. Nah, kontrak itu kan masuk bidang hukum ya sebenarnya. Tapi dalam kitab suci, perjanjian yang dimaksudkan itu adalah perjanjian antara Allah dengan manusia yang diringkas dalam 10 perintah Allah itu. Jadi, kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Jadi ada kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama. Itu 10 perintah Allah. Tapi kemudian diperlebar dengan Taurat. Jadi mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Semuanya itu untuk apa? Semuanya itu untuk menjelaskan. Jadi penjelasan lebih detail-detailnya. Berbakti pada Allah dengan berbakti kepada sesama itu dijelaskan dalam lebih detail-detail lagi. Misalnya sampai detail-detail kalau orang punya binatang, sapi, lembu, lalu keluar jalan-jalan, sapinya itu tidak diikat, kemudian keluar dari kandang, lalu menumbuk seorang budak, maka dia wajib membayar harga budak itu 30 keping perak gitu loh. Jadi itu adalah implikasi lebih rinci lagi. Tapi sebenarnya itu intinya adalah ini kewajiban terhadap sesama gitu loh. Tapi kemudian diperinci lagi. Nah, yang lain-lain itu adalah konteks dari mana munculnya hukum itu, mulai dari kitab Kejadian. Dari mana munculnya perjanjian itu. Dan juga selain konteks juga penjelasan, juga sejarah bagaimana bangsa Israel itu ingkar Tuhan, maafkan, ingkar lagi, maafkan lagi, ingkar lagi, maafkan lagi, ingkar tobat, ingkar tobat, ingkar tobat, sampai para nabi itu mengingatkan raja-raja untuk jangan terpengaruh oleh bangsa-bangsa yang lain. Gitu. Jadi apa yang tertulis dalam kitab suci perjanjian lama itu adalah bagaimana bangsa Israel itu sampai muncul perjanjian dan bagaimana bangsa Israel itu hidup di dalam perjanjian itu. Itu seluruhnya tertulis dalam kitab suci perjanjian lama. Baik Romo, terima kasih. Nanti kalau ada waktu dan ini belum jelas bisa langsung menanyakan ya Gus Wi kepada Romo ya. Baik, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikut. Pemakaian kata testamen dalam bahasa Inggris apakah memiliki arti yang sama dengan covenant? Secara historis, istilah yang mana yang dipakai duluan untuk menyebut Alkitab dalam bahasa Inggris? Wah, kalau itu testamen dan covenant. Kalau aku nggak tahu, tapi kalau untuk kitab suci biasanya New Testament dan Testament dan Old Testament. Nah, covenant itu adalah istilah perjanjian itu sendiri, bukan istilah kitab ya, tapi istilah perjanjian itu sendiri, perjanjian antara Allah dengan manusia itu covenant. Mungkin itu hanya kata lain saja ya. Saya belum mempelajari perbedaan intinya ya. Lebih penting adalah kalau perjanjian baru itu di dalam bahasa aslinya. Kalau bahasa Inggris kan terjemahan ya. Kalau bahasa aslinya kan berit dengan diateke tadi. Nah, perjanjian baru itu digunakan kata kan di dalam bahasa Yunani itu ada dua macam baru ya. Yang satunya itu neos, yang satunya itu kainos. Neos itu baru yang artinya mutunya tidak berubah. Jadi misalnya saya beli baju tahun 2004. Belum pernah saya pakai, saya simpan di almari. Kan masih baru itu. Tapi mutunya tidak berubah. Nah, kainos di dalam perjanjian baru yang digunakan di dalam kitab suci, itu artinya baru dan mutunya juga lebih canggih, lebih bagus, lebih baru gitu loh. Jadi kebaruan di dalam perjanjian baru itu memang mutunya beda. Kalau testamen sekali lagi dan covenant itu sekali lagi, testamen lebih cenderung kitabnya, bukunya, sedangkan covenant itu adalah
upacara atau ritusnya gitu. Ritus dalam perjamuan malam terakhir itu lebih digunakan untuk perjanjian baru. Karena ada semacam perjamuan gitu, covenant. Baik Romo, terima kasih. Sementara begitu ya Pak Hieronymus. Seandainya masih mau diperdalam, nanti kita buka kesempatan. Baik, pertanyaan selanjutnya Romo, Keluaran 3 ayat 15, keturunan ular itu melambangkan siapa pada masa sekarang? Keturunan ular. Ya, tergantung tafsirannya sih. Ya selalu setan ya. Nanti dalam kitab Wahyu dikatakan naga besar. Dan naga itu digambarkan, saya kira Bapak Ibu mengikuti seminarnya dengan Bapak Seto Marsuno ya, dijelaskan bagaimana kekuatan ular naga itu, yang sebenarnya adalah itulah representasinya, yaitu kuasa-kuasa yang mempengaruhi dunia ini. Kalau pada kitab Wahyu itu dikisahkan dengan kuasa Kaisar Roma yang waktu itu menganiaya orang-orang beriman. Jadi pada saat ini kita juga bisa mengatakan hal yang sama. Siapapun yang menganiaya orang-orang beriman, wong tidak salah kok dianiaya, wong berbuat baik kok dianiaya, itulah representasi dari ular. Karena ular itu ular itu kan dikatakan binatang yang paling licik ya, atau dalam bahasa lainnya diabolos. Jadi yang selalu membenci Yesus, antikristus itulah. Membenci kebaikan, membenci kasih. Wong dikasih, mengasihi kok dibenci. Itulah ular. Kadang-kadang ada juga di dalam hati kita toh, di saya juga kadang-kadang kok muncul rasa-rasa yang, kalau Paulus itu mengatakan ada hukum lain yang ada di dalam diriku. Aku pengen yang baik, tapi yang aku lakukan bukan yang baik ya. Aku tuh sebenarnya ingin mengasihi, tetapi kok kadang-kadang muncul rasa iri. Dan itulah yang disebut sebagai hukum dosa. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikut, Yesus juga memakai kata cawan saat berdoa di Taman Getsemani. Apakah maksud Yesus sama dengan arti atau fungsi cawan Musa saat memercikan darah hewan korban ke arah bangsa Yahudi? Dan Yesus berdoa seperti itu, apakah untuk memohon kepada Bapanya agar penebusan dosa manusia dilakukan dengan cara lain tanpa penumpahan darah? Atau bagaimana maksudnya, Romo? Oh ya, memang beberapa kali Yesus menyebut cawan. Waktu Yakobus dan Yohanes itu datang kepada Yesus, atau ibunya yang membawa kepada Yesus dan minta untuk duduk di sebelah kiri dan kanan, Yesus juga mengatakan cawan itu, sanggupkah engkau meminum cawan yang harus kuminum? Lalu mereka jawab, ya kami sanggup. Lalu Yesus katakan, ya cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kiri dan kanan itu bukan hakku, itu diberikan kepada siapa yang sudah direncanakan oleh Bapa yang kepadanya sudah diberikan. Kira-kira kurang lebih ucapan vulgarnya begitu ya. Itu bukan kitab suci tapi sari dari kata-kata saya ya. Itu juga menyebut cawan, artinya apa? Adalah kematian, murka Allah yang memang menuntut kematian manusia, dan itu akan dialami oleh Yesus. Dan doa di Taman Getsemani itu kan doa menjelang penderitaan yang adalah cawan itu. Yesus kan berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi Yesus membayangkan, kira-kira begitu ya, Yesus membayangkan begitu berat penderitaan itu, mengasihi para muridnya lalu ditinggalkan oleh para murid, meskipun para muridnya mengatakan, meskipun mereka bubar sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi dia tahu bahwa itu akan terjadi, penderitaan itu akan terjadi, dan Yesus membayangkan itu sebagai manusia, maka dia berdoa, jika sekiranya mungkin, kok tidak melalui salib, kalau mungkin,
Tapi kehendakmu yang terjadi. Tapi kan doa Yesus 3 kali ya. Yang ketiga itu kan mantap. Jadi jadilah kehendakmu. Dan kita ulangi tiap kali doa Bapa kami ya, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Itulah yang disebut ketaatan Yesus untuk meminum cawan, yaitu cawan penderitaan. Penderitaan itu berasal dari murka Allah. Yesus menebus penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia, dan Dia yang menanggungnya, sehingga manusia selamat. Terima kasih Romo. Baik, masih ada pertanyaan, tapi saya persilakan Ibu Elizabeth Jaya menyampaikan pertanyaannya sendiri ya, karena saya kurang paham dengan apa yang dimaksud. Dan setelah itu silakan bagi tadi yang sudah bertanya atau mungkin belum jelas, boleh melanjutkan bertanya langsung. Silakan kepada Ibu Elizabeth, apakah bisa di-unmute mikrofonnya dan ya. Ya, Pater, saya bertanya mengenai istilah cut and paste. Apakah itu sama dengan yang tadi dijelaskan dalam proses menuju kanonisasi kanon kitab suci? Apa cut and paste? Jadi, ya cut and paste. Jadi memilih ayat-ayat yang cocok, yang sesuai dengan kesenangan hatinya, kemudian digabung-gabung jadi satu. Oh, cut and paste. Istilah. Cut and paste. Saya malah baru dengar sekali ini itu cut and paste itu. Kalau itu kayaknya berkaitan dengan penafsiran kitab suci ya. Jadi digabung-gabung dijadikan satu gitu ya. Ya, betul. Dari ayat-ayat yang itu kecenderungan kita itu membuat ayat-ayat kitab suci untuk melayani keinginan kita. Misalnya kita punya proyek apa, maka dicari ayat-ayat yang sesuai dengan proyek itu, misalnya, untuk menguatkan atau meneguhkan proyek kita. Nah, kecenderungan di dalam gereja adalah bukan berangkat dari kebutuhan kita, melainkan berangkat dari firman itu, lalu kita mau buat apa gitu. Jadi kan ada kecenderungan untuk menjadikan ayat-ayat itu menjadi peneguh bagi apa yang kita putuskan. Pangkal tolak yang lebih baik adalah mendengarkan Tuhan dulu, baru kita memutuskan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gambarannya adalah Marta dan Maria itu. Kalau Maria kan mendengarkan Tuhan, lalu mendengarkan di kaki Yesus, sedangkan Marta itu kan melayani, kemudian mencari pembenaran. Tuhan, engkau dia peduli kah membiarkan adikku dia melayani aku seorang diri? Kira-kira begitu ya. Jadi kita mencari-cari dukungan dari Tuhan untuk membenarkan apa yang kita putuskan. Mungkin kecenderungan cut and paste itu ada seperti itu, menggabung-gabungkan supaya tampak logis, supaya tampak sesuai dengan kitab suci. Bisa saja efektif itu, bisa saja berpengaruh, tapi yang lebih bijak adalah membaca kitab suci, memahami sesuai dengan konteksnya, kemudian memutuskan permasalahan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui pesan kitab suci itu. Ini dalam kaitannya dengan kanon kitab suci maksudnya begitu ya, Bu Elizabeth? Ya. Dengan penentuan kanon dalam itu. proses tadi kan Pater jelaskan beberapa, ada salah satu di antaranya memilih supaya ringkas, lalu beberapa kitab yang dipilih, diantaranya yang surat Paulus tadi. Oh ya, Marcion dengan Tatianus itu ya? Ya, saya pikir apa cara ini, gaya ini sama, karena saya membaca teolog dari Amerika melakukan hal itu. Siapa? Sullivan. Oh, saya tidak bisa berkomentar karena saya belum membaca teolog itu. Tapi kalau Ibu melihat ada kemiripan, ya boleh saja. Mungkin kan Ibu yang sudah membacanya. Kalau Marcion dan Tatianus itu
dia mau meringkas, membuat logis saja gitu loh. Jadi tidak mau mengulang-ulang cerita. Jadi kitab suci hanya dipahami sebagai narasi saja, bukan pesan. Ya. Padahal kan Injil itu kan saling memperkaya. Masing-masing itu ditulis untuk untuk jemaat yang berbeda dan untuk masalah yang berbeda, untuk persoalan yang berbeda oleh orang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi pesannya itu semakin kaya gitu, sehingga tidak hanya dianggap sebagai satu cerita narasi yang isinya itu lalu hanya itu cukup di situ, tidak. Ya. Baik. Ya, Romo, ini ada yang mau bertanya langsung. Saya silakan Tri Baskoro untuk meng-unmute dan bisa bertanya langsung. Selamat malam, terima kasih Belin ya, Bu Elin, terima kasih. Mau tanya Romo, Silakan. Terbentuknya gereja-gereja yang berlainan itu merupakan suatu otoritas hubungan antara Alkitab atau gereja-gereja terdahulu yang sudah diawali oleh para rasul. Kemudian yang kedua, visualisasi dari Leonardo da Vinci yang dikatakan tadi tidak ada habis perjamuan kita terus potret. Visualisasi demikian, apakah yang ada di foto itu sama dengan wajah-wajah yang terdahulu? Kemudian yang ketiga, apakah hukum karunia kasih pada perjanjian baru itu sudah mengenapi keseluruhan dari hukum perjanjian lama yang isinya merupakan hukum moral atau hukum kodrati manusia, kemudian hukum seremonial dan hukum yudisial. Terima kasih Romo. Ya, yang pertama tadi saya lupa ya. Yang pertama tadi kan ada beberapa gereja terbentuk. Gereja-gereja itu ya. Ini gereja hubungannya dengan itu ya. Ya. Hubungannya dari pertanyaan yang Ibu terakhir tadi, apakah itu otoritas dari masing-masing penentuan kanonisasi atau gimana, Romo? Iya betul. Jadi Martin Luther itu kan kemudian mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik ya. Yaitu berarti Martin Luther mengambil otoritas untuk kelompoknya gereja reformasi. Nanti kemudian muncul Calvin, Zwingli, dan seterusnya. Sehingga sekarang denominasi begitu banyak. Dengan gereja timur itu muncul karena waktu itu adalah perbedaan bahasa dan perbedaan, dan karena peristiwa perang ya. Peristiwa perang itu kan membuat komunikasi menjadi terganggu. Lalu masih ada macam-macam hal-hal yang lain kemudian membuat gereja timur dan gereja barat terpisah. Gereja timur lebih menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa Koptik dari Mesir ya, Syria, bahasa Yunani di Yunani sana. Dengan gereja barat itu menggunakan bahasa Latin. Mengapa itu bisa terjadi? Ya itu karena karena Tuhan mengizinkan terjadi kalau menurut saya ya, sehingga dan Tuhan menggunakan itu justru untuk melaksanakan kehendaknya. Seandainya dulu tidak ada reformasi, mungkin gereja Katolik sampai sekarang masih menggunakan bahasa Latin. Nah, karena ada reformasi itu, kemudian gereja Katolik mulai bercermin dan kemudian ada Konsili Vatikan kedua yang mengizinkan kitab suci juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, sehingga kita yang awam juga bisa belajar kitab suci. Yang pertama itu tentang seberapa besar otoritas yang bisa dipakai supaya nanti lama-lama bisa banyak sekte itu, Romo. Betul. Kalau otoritas itu dibebaskan. Betul. Makanya di dalam gereja dulu biasanya ada konsili lalu menyatakan bahwa ajaran ini tidak sesuai dengan Katolik. Katolik itu artinya yang umum ya. Jadi kata Katolik itu artinya yang sudah umum diimani oleh gereja gitu. Maka disebut Katolik. Dari kata holos ya, menurut semua. Kata itu menurut, holos itu semua. Nah, nanti kalau dalam Katolik ya, kalau melenceng dari gereja Katolik, dia keluar. Tapi setelah keluar nanti dia bebas untuk membentuk gereja
gereja apa saja. Bahkan ada yang aliran sesat, misalnya David Kores zaman dulu itu menggunakan kitab suci juga untuk bunuh diri massal, bakar massal. Sekarang ini misalnya ada seorang pemuka agama, pendeta misalnya ya, terus anaknya juga jadi pendeta, nanti beda ajaran bisa saja berpisah. Jadi munculnya berbagai macam denominasi itu antara lain karena kebebasan menafsirkan kitab suci dan juga pengaruh sosial ekonomi lah ya, psikologis juga. Tapi kita tidak perlu cemas-cemas barang-barang begitu, karena Tuhan itu menguasai segala sesuatu. Begitu. Ya. Terus yang kedua itu mengenai Leonardo da Vinci. Lukisan itu adalah kreasi ya, itu dilukis jauh-jauh sesudah Yesus. Jadi ya ada kisah anekdot yang mengatakan Leonardo itu mau mencari gambaran atau tokoh-tokoh yang lukisannya itu mirip gitu loh. Jadi dia keliling-keliling ketemu orang yang berwajah ganteng, berkarisma luar biasa, dan itu dilukis untuk figur Yesus. Wah, orangnya seneng ya karena dilukis untuk figur Yesus. Lalu sekarang tugas Leonardo adalah mencari tokoh untuk menggambarkan wajah Yudas. Dia keliling, akhirnya ketemu orang yang katanya baru saja ketahuan mencuri lalu dipukuli babak belur, jadi wajahnya runyam, itu dia lukis. Setelah dilukis, orang itu yang dilukis itu katanya menangis sejadi-jadinya. Leonardo jadi heran tuh kenapa menangis, lalu ditanya. Nah, jawabannya itu mengejutkan Leonardo, katanya, seminggu yang lalu engkau baru melukis aku menjadi figur Yesus, dan hari ini engkau melukisku sebagai figur Yudas. Itu ada anekdot seperti itu. Jadi kesucian seseorang itu kadang-kadang nggak ada batasan ya Romo, nggak ada batasan ekspresi seorang seniman untuk mengungkapkan wajah-wajah seperti itu, nggak ada ya Romo ya? Nggak ada, batasan. itu murni seni. Kadang-kadang digambar, bahkan dalam gambar di gereja-gereja itu dia menggambar wajahnya sendiri untuk menggambarkan tokoh tertentu. Lalu yang ketiga itu tentang hukum tadi loh. Ya. Hukum apa tadi itu? Kan hukum di perjanjian baru kan ada semboyan. Tadi perjanjian lama merupakan suatu hal yang bersifat tersembunyi di dalam itu. Ya, betul. Jadi Yesus itu menjadi pemenuhan seluruh perjanjian lama ya. Kalau Paulus itu menggambarkan begini, perjanjian lama itu seluruhnya itu mengantar pada Yesus. Setelah sampai pada Yesus, ya sudah, perjanjian lama itu menjadi semacam kenangan. Jadi analoginya begini, saya kalau mau pergi ke rumahnya Ibu Ellen, itu perlu diantar oleh seseorang. Itulah kira-kira seseorang, itulah perjanjian lama. Nah, setelah sampai ke Ibu Ellen, sudah cukup, karena tujuannya sudah tercapai. Jadi puncaknya adalah pada perjanjian baru itu. Maka apa yang tertulis misalnya tidak boleh makan binatang ini, binatang itu, tidak boleh. Kalau saya diantar orang kan, lewat sini, lewat situ, oh kamu tidak boleh belok situ yuk, di situ ada lubang. Oh kamu tidak boleh makan di tempat itu karena makanannya tidak sehat, misalnya seperti itu toh. Tapi setelah sampai, itu menjadi kenangan. Jadi kalau kita membaca, itu adalah, atau mengenang kembali peristiwa itu adalah liku-liku bagaimana dulu sampai di sini. Kira-kira begitu. Jadi, sekarang kita sudah sampai pada Yesus, tapi ada kenangan bagaimana Allah itu memenuhi perjanjiannya sampai pada Yesus. Itulah lukisannya di dalam perjanjian lama itu, yang kadang-kadang menggambarkan hidup kita juga. Misalnya kitab Hakim-Hakim itu dikisahkan bagaimana bangsa Israel itu berdosa, kemudian ditaklukkan bangsa asing, kemudian berteriak minta tolong pada Tuhan, lalu Tuhan mengirim hakim, mereka bebas. Setelah bebas, merdeka, dosa lagi, lalu takluk pada bangsa asing lagi. Kira-kira seperti kita, kalau kita
berdosa, lalu jatuh dalam penderitaan, kemudian kita berdoa, lalu Tuhan bebaskan kita, lalu kita bebas, dosa lagi. Seperti siklusnya seperti itu. Jadi seolah-olah itu menjadi cerminan perjalanan hidup kita sehari-hari, apa yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Jadi kita tidak bisa mengatakan agama Kristen itu merupakan suatu kelanjutan dari agama Yahudi ya Romo ya? Pemenuhan ya, jadi sebenarnya bukan kelanjutan. Agama Kristen itu mengadopsi banyak hal dari agama Yahudi. Perayaan Paskah itu adalah Yahudi, perayaan Yahudi. Pentakosta itu juga perayaan Yahudi. Kitab sucinya Perjanjian Lama itu juga kitab suci Yahudi. Oke, makasih Romo, sudah jelas. Makasih, Belen.